Guys, kalian pada mau di sini ya? Iya. Gue balik duluan deh. Balik duluan. Nanti dulu udah cabut. Ya, Udah hati-hati nih. cabut. Hati-hati Gimana, nih. guys? Ya. Gue BM banget nih. Ini gue BM pancong. Pada mau gak? Boleh tuh. Wah, boleh banget. Tengah matang kayaknya enak ya? Iya, benar. Udah, Lanjut. gue gojek ya. Oke. Lu pada mau yang mana ini? Gue pengen yang coklat deh kayaknya. Iya, kayaknya enak. Enak ya, apalagi setengah matang. Udahlah, coklat Ini kafe coklat aja. aja. Iya. Ini udah gue pesen ya semuanya. Oke, Jur. Pakai Gojek kan? Oke, iya. A few minutes later. Gue kayak kenal. Dia jangan terima kasih kita. Gojek. Gojek, nih. Gojek ya? Datang. Pesan Iya. GoFood ya? Iya. Iya. Kasih. Aja nih. Udah dibayar ya? Udah, Udah. oke. Saya Ikut ikutan ya. Sini nih, ikutan aja makan. Ini makan dulu. Nih, ini makan boleh dong, boleh lah. Makan bareng kita. Saya pantau gratis guys. Iyalah. Tapi kok pakai styrofoam ya kemasannya? Udah gue bahaya dan styrofoam. Nin jangan diambil kan bahaya. Gue pengen nih, gue searching styrofoam tuh bahaya karena kandungannya berasal dari polistiren. Biasanya kemasan ini tuh bungkus buat kemasan elektronik, tapi sekarang dipakai buat bungkus makanan karena harganya yang murah, terus bentuknya ringan, mudah ditemuin di mana-mana, terus sekali pakai langsung dibuang deh. Tapi ini kan biasanya buat makanan. Karena makanannya bersentuhan langsung sama styrofoam, ada beberapa faktor nih yang bisa mempengaruhi makanan tersebut ke styrofoamnya. Jadi makan dulu, Jur. Gua habis searching nih. Ada faktor migrasinya, yaitu yang pertama ada komposisi bahan kemasan, ada sifat dan tingkat kontak, ada sifat makanan, suhu kontak, dan durasi kontak. Nah berarti gue nggak bisa makan ini dong. Nggak bisa, Ya, nggak bahaya. bisa, bahaya, nggak baik juga buat kesehatan kita. Bahaya ya. Iya benar, bahaya. Apa aja sih zat-zat berbahaya yang terkandung dalam polistiren? Nah, yang pertama ada zat stirena, yaitu komponen utama pembuatan styrofoam yang dapat menyebabkan gangguan pernafasan. Bisa juga menyebabkan gangguan pada sistem endokrin dan juga sistem reproduksi. Ada juga zat butil hidroksitoluena yang dapat menyebabkan kelainan kromosom pada orang yang alergi terhadap aspirin. Menurut Asosiasi Keamanan Makanan Jepang menyampaikan bahwa residu styrofoam dalam makanan dapat menyebabkan endocrine disruptor atau EDC, suatu penyakit yang terjadi akibat adanya gangguan pada sistem endokrinologi dan reproduksi manusia akibat bahan karsinogen dalam makanan. Toksisitas yang ditimbulkan memang tidak langsung tampak, sifatnya akumulatif dan dalam jangka panjang baru timbul akibatnya. Salah satu dampak dari penggunaan styrofoam adalah global warming karena senyawa klorofluorokarbon atau CFC yang dapat menyebabkan efek rumah kaca. Kalian mau tahu nggak sih bagaimana caranya zat migran pada kemasan styrofoam bisa bermigrasi? Migrasi pada produk kue pancong yang dikemas pada kemasan styrofoam atau kemasan polistiren terjadi cukup lambat. Walaupun begitu, besarnya migrasi dapat meningkat jika durasi yang lebih lama dan suhu yang lebih tinggi. Produk kue pancong yang biasa disajikan langsung setelah proses pemasakan dengan suhu lebih dari 80 derajat Celcius menjadi faktor utama terjadinya migrasi. Migrasi monomer maupun zat-zat pembantu polimerisasi dalam kadar tertentu dapat larut ke dalam makanan padat atau cair berminyak maupun cairan tak berminyak. Nah, mari membahas solusi penggunaan kemasan berbahan styrofoam. Untuk mengurangi penggunaan styrofoam adalah dengan mulai menggunakan wadah pengemas makanan yang dapat digunakan berulang kali, seperti tempat makanan yang biasa digunakan untuk membawa bekal ke sekolah ataupun wadah lain yang sekiranya setelah digunakan dapat dicuci dan dapat dipakai lagi. Atau kita juga bisa menggunakan kemasan berbahan karton yang lebih mudah diurai oleh alam, seperti kemasan berbahan ivori atau fupak yang telah dilaminasi, sehingga kita terhindar dari migrasi kandungan stiren yang terdapat pada kemasan styrofoam. Karena kemasan styrofoam ini berbahaya bagi kesehatan,
Mari kita sebarkan informasi ini kepada orang lain supaya semakin banyak yang mengetahui bahwa kemasan styrofoam tidak baik untuk kesehatan dan lingkungan kita. Udah. Nah, kalian udah tahu kan bahwa styrofoam sekarang tetap aja tapi temen-temen pada makan